Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Zahro, NIM 21206013 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rancangan pendirian usaha yang saya buat, yaitu bimbingan belajar. Dari gambaran usaha, bahwa pendidikan sangat berperan penting untuk mengurangi kebodohan, meningkatkan potensi dari peserta didik, serta membentuk perilaku yang baik di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa ada dua jenis pendidikan yang dikenal di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berjenjang dari TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, untuk yang non-formal seperti kursus, les bahasa Inggris maupun kegiatan bela diri. Untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh peserta didik, lembaga bimbingan belajar menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat. Dari situ kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik dengan biaya yang terjangkau untuk semua kalangan. Nah, lembaga ini juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan setiap peserta didik tanpa menitik beratkan biaya yang menjadi beban orang tua peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu visinya membangun generasi yang cerdas, meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, dan juga mewujudkan fasilitas yang mumpuni agar melahirkan lulusan yang berprestasi. Untuk misinya yaitu mempersiapkan siswa bimbingan belajar agar siap menuju ke jenjang yang lebih tinggi, melayani masyarakat dengan pendidikan yang berkualitas, menjadikan layanan alternatif pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai nama bimbingan belajar. Nama bimbingan belajar yang dipilih yaitu bimbingan belajar Rizky Utama. Mengutip dawuh dari Profesor Muhammad Quraish Shihab, beliau berkata bahwa jangan mengukur rezeki itu dari materi. Yang sedikit tetapi berkah lebih bagus atau lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak berkah. Beliau menjelaskan bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan. Nah, dari sini pemilik usaha ingin membantu orang-orang di sekitar dengan mendirikan bimbingan belajar ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, bimbingan belajar ini dinamakan dengan Rizky Utama, dikarenakan harta adalah rizki yang paling rendah, kesehatan adalah rizki yang paling tinggi, anak yang soleh adalah rizki yang paling utama, dan sedangkan ridho Allah adalah rizki yang paling sempurna. Dawuh dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, dengan mencerdaskan generasi muda, maka kita dapat berperan dalam mencetak generasi yang soleh dan juga solihah. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran. Program yang direncanakan di tempat bimbingan belajar ini ditujukan untuk murid-murid yang setingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan juga menengah atas, serta mahasiswa dan juga masyarakat umum dengan metode pengajaran yang praktis dan juga menarik. Didukung dengan perangkat dan juga fasilitas pelajaran yang memadai, serta yang tidak kalah pentingnya adalah materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh para tutor yang berkompeten pada bidangnya dari berbagai lulusan universitas dan akademisi, sehingga diharapkan para siswa bimbingan belajar mendapatkan hasil yang maksimal serta selama belajar di bimbingan belajar Rizky Utama. Nah, selanjutnya yaitu target pemasaran. Target pasarnya yaitu siswa atau siswi lembaga pendidikan formal baik SD, SMP, dan juga SMA, siswa yang tinggal di perumahan yang berada dalam jangkauan lokasi bimbingan belajar, dan juga karyawan atau masyarakat yang membutuhkan bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, bekerja sama dengan sekolah atau instansi pendidikan. Yang kedua, memasang iklan di lokasi yang strategis. Yang ketiga, membuat website sistem informasi bimbingan belajar. Selanjutnya mengenai anggaran. Dari pemasukan intensif, yang pertama dari level SD, biaya per bulannya 140.000 dengan jumlah siswanya 15, total cash in yaitu 2.100.000.
bisa dilihat di SMP dan juga SMA yang sudah tertera di layar. Yang selanjutnya yaitu mengenai biaya bimbel. Yang basic dari SD itu 140.000 per bulan, lalu dari SMP yaitu 175.000 per bulan, dan juga SMA 200.000 per bulan. Nah, di sini saya membuat SWOT. Yang pertama dari kekuatan atau strength, yang pertama image atau brand image lembaga pendidikan belajar sudah populer dan juga mengena di hati masyarakat. Yang kedua yaitu adanya kegiatan promosi program-program bimbingan belajar yang diluncurkan oleh lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu dari kelemahannya. Yang pertama, kurangnya usaha pemasaran ke sekolah-sekolah maupun pasar potensial yang seharusnya menjadi konsumen utama layanan bimbingan belajar. Dan yang kedua, kurangnya kepedulian dari pihak-pihak swasta maupun orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah kabupaten atau kota, dan yang kedua adanya partisipasi dukungan masyarakat di bidang pendidikan, khususnya orang tua siswa yang menginginkan layanan belajar bagi peningkatan prestasi anaknya. Yang terakhir yaitu dari ancaman. Yang pertama, belum optimalnya pemasaran lembaga pendidikan, khususnya lembaga bimbingan belajar di tengah persaingan pasar yang sejenis. Dan yang kedua, masih adanya perubahan siklus di dunia ekonomi dan bisnis yang akan melemahkan kemampuan masyarakat secara finansial. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai rancangan usaha dari bimbingan belajar yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.